Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS untuk kelas 7 pada pertemuan kedua dengan materi yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan letak dan luas Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemahaman tentang peta dan juga letak dari Indonesia itu sendiri. Nah, sebelum itu, silahkan anak-anak yang belum melakukan presensi kehadiran untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar bersama berkaitan dengan pengertian ruang, kemudian interaksi antar ruang, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Termasuk contoh-contohnya seperti kesempatan antara, kemudian ada kemudahan transfer, kemudian saling melengkapi, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Nah, anak-anak, sepertinya semua yang ada di kelas ini yang sedang mengikuti pembelajaran sudah tidak asing dengan peta. Pada kalian saat di SD, kalian pasti sudah pernah melihat peta, bahkan mempelajari tentang peta. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi, gambar tersebut diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, anak-anak, sebagai wawasan kalian, jadi ada satu peta tertua di dunia yang dibuat oleh bangsa Babilonia. Nah, peta tersebut digambarkan pada satu bidang datar yang ditemukan pada tahun sekitar 2300 sebelum Masehi. Dan peta tersebut ini digambarkan pada sebidang tanah liat yang berbentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Nah, peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Jadi, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kalian sebagai peserta didik kelas 7 sudah harus mengetahui tentang peta, baik itu membaca peta, informasi peta, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan informasi-informasi yang ada pada sebuah peta. Nah, untuk itu tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, syarat peta yang pertama adalah konform, yang kedua adalah equidistant, dan yang ketiga adalah equivalent. Nah, konform berarti bahwa bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jadi maksudnya, gambar yang ada di lapangan atau keadaan yang di lapangan harus sama persis dengan apa yang digambarkan di peta. Ini adalah syarat peta itu dikatakan yang benar dan baik. Kemudian syarat peta yang kedua adalah equidistant. Artinya jarak di peta jika dikalikan dengan skalanya, hasilnya harus sama dengan jarak yang sebenarnya pada lapangan. Jadi equidistant ini berkata jaraknya harus sesuai dan sama, walaupun diperkecil menggunakan skala pada peta. Kemudian yang ketiga adalah equivalent. Nah, equivalent ini adalah daerah atau bidang yang ada di gambar peta. Setelah diperhitungkan dengan skala, maka harus sama dengan keadaan yang di lapangan. Nah, equivalent ini lebih merincikan kepada bidang-bidang ataupun daerah-daerah atau kawasan yang ada di peta. Nah, dari ketiga ini kita akan mempelajari ada beberapa komponen-komponen dari penyusun peta. Yang pertama adalah judul. Judul peta menunjukkan isi suatu peta atau sebuah peta yang digambarkan. Nah, sebagai contoh, judul peta, misalkan di sini ada peta wisata Kabupaten Trenggalek. Ini merupakan peta wisata yang menggambarkan objek wisata ataupun lokasi-lokasi wisata. Kemudian yang kedua ada peta administrasi Kecamatan Banguntapan. Nah, Banguntapan ini adalah salah satu di Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Nah, jadi pada sebuah judul peta ini juga mengakibatkan atau berisikan apa yang dibahas atau yang digambarkan dalam peta. Jika itu adalah penggunaan lahan, maka isinya adalah penggunaan lahan. Jika itu peta wisata, maka isinya adalah wisata.
Nah, penggunaan lahan itu ada banyak sekali seperti pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lainnya. Jadi, judul adalah sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, yaitu pertama adalah judul. Dan judul ini berisikan apa yang diisikan atau menunjukkan isi dari suatu peta tersebut. Kemudian skala. Skala menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan. Nah, contohnya di sini 1:5.000, artinya 1 cm dalam peta menggambarkan 5.000 cm pada keadaan lapangan yang sebenarnya. Nah, skala peta ini dapat dibedakan menjadi skala angka, skala garis, ataupun grafis. Nah, jadi skala ini adalah perskalaan atau perkecilan yang ada di lokasi dan apa yang digambarkan di peta. Sampai sini anak-anak masih paham terkait skala? Ya, skala ada banyak sekali. Nah, skala ada beberapa. Yang pertama adalah skala angka. Jadi skala angka ini yang Bapak tunjukkan ini. Nah, skala angka adalah 1:5.000. Jadi berarti bahwa 1 cm ini mewakili 5.000 cm di lapangan. Nah, kemudian yang di atas ini adalah skala garis atau grafis. Nah, skala grafis ini adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, skala grafis ini biasanya ada dalam kolom legenda. Nah, legenda itu nanti kita akan bahas. Kalau di sini 1 cm berbanding dengan 5 km. Jadi ini satuan grafis ataupun garis yang ada dalam peta dari kondisi sesungguhnya. Kemudian komponen yang ketiga ataupun komponen penyusun peta yang ketiga adalah orientasi utara. Jadi anak-anak pasti sudah tidak asing dengan garis anak panah yang berhuruf U atau N yang berbanyak variasinya, sangat banyak variasinya. Ini ada contohnya. Nah, ini pasti ada dalam suatu peta. Namun, apa sih orientasi utara itu? Jadi, bentuk orientasi utara ini ditunjukkan oleh simbol bahwa penunjuk panah ini berbentuk ke arah ke atas dan sangat bervariasi. Nah, penempatan pada kolom legenda atau bagian dalam kosong peta menunjukkan arah utara dalam posisi koordinat bumi. Oke, jadi kalau ini menghadap ke atas, berarti utaranya ke atas, seolah-olah seperti itu. Orientasi ini juga ada pada denah. Jadi denah juga menggunakan skala orientasi utara ini untuk menunjukkan arah utara jika digambarkan dalam peta. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah simbol peta yang keempat. Nah, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, tujuan adanya simbol peta kira-kira ada yang tahu? Jadi, tujuan dari adanya simbol peta adalah memudahkan penggunanya untuk dapat membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta ini sangat banyak sekali bentuknya. Oke, yang pertama adalah simbol titik. Nah, simbol titik ini yang Bapak tunjukkan ini, simbol titik. Jadi, simbol titik adalah berupa lingkaran, kemudian wujud sangkar, segitiga, dan lain-lainnya. Nah, lambang ini biasanya memberikan pengertian yang digambarkan dalam peta. Misalkan, dalam suatu peta ada kotakan berwarna merah dan garis layoutnya berwarna hitam. Itu menandakan ibu kota negara. Kemudian, lambang ibu kota provinsi diberi simbol lingkaran, dan kemudian kalau misalkan gunung api diberi simbol segitiga berwarna merah dan lain sebagainya. Ini adalah simbol titik. Kemudian yang kedua adalah simbol garis. Nah, simbol garis ini digambarkan dalam bentuk bervariasi juga. Jadi garis dengan beragam bentuk dan ukuran. Nah, ketebalan garis ini diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Contohnya di sini ada sungai seperti ini bentuknya, kemudian jalan raya, garis linear 2 berjajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah simbol warna. Nah, simbol warna ini sangat banyak sekali. Nah, simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Jadi tidak sembarangan kita
dapat menggunakan warna dalam pembuatan peta. Misalnya, warna perairan pasti akan identik dengan berwarna biru. Kemudian warna merah akan menandakan ketinggian daratan atau daratan tinggi. Kemudian jika berwarna hijau, maka tingkat perubahan yang teratur ini bervariasi dalam artian dari ketinggian daratan rendah hingga menengah. Nah, yang terakhir adalah simbol area. Nah, simbol area ini biasanya diberikan berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Nah, simbol ini memiliki aturan tertentu juga. Misalnya, area sawah digambarkan dengan bentuk poligon yang tertutup. Dan di dalamnya terdapat simbol padi. Misalnya, ini sawah. Nah, biasanya pada peta ini, sawah ini akan ada juga di situ gambar padi atau ilustrasi dari padi. Jadi, gambar seperti ini jika di peta adalah sawah. Jika dia berwarna biru dengan garis seperti ini dan warna satu, itu juga menandakan danau. Jadi, simbol area ini menggambarkan objek yang ada dalam suatu peta. Lanjut ke komponen peta selanjutnya, di sini ada garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, garis koordinat ini sangat penting karena dalam peta itu akan menunjukkan lokasi yang dibandingkan dengan lokasi lainnya di permukaan bumi, sehingga dapat menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contohnya, suatu lokasi yang berletak di lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis juga. Nah, garis koordinat ini adalah garis yang melintang berwarna biru, baik dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri, atau bujur barat, bujur timur, lintang utara, dan lintang selatan. Nah, lintang ini digariskan dengan setengah permukaan bumi. Nah, ini Indonesia berada di tengah-tengahnya ternyata. Lanjut ke komponen peta selanjutnya, yaitu insert. Oke, anak-anak, apakah ada yang tahu insert? Ya, insert adalah peta kecil yang ada pada suatu peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, contohnya ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini ada di Indonesia. Nah, ini adalah insert. Jadi, inilah Indonesia, kemudian dikotakin lagi. Inilah peta yang digambarkan besar ini. Jadi, di sini ada keterangan lokasi yang lebih besar dan di manakah lokasi dalam peta ini jika dalam lokasi yang lebih besar ini. Itu adalah pengertian dari insert. Nah, kemudian tak lupa juga ada sumber peta. Jadi, sumber peta ini menunjukkan sumber atau lembaga yang membuat peta. Nah, untuk sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah legenda. Nah, legenda menunjukkan semua keterangan baik itu objek ataupun yang lainnya yang muncul dalam suatu peta. Legenda dapat dilihat dan dapat diberikan kepada yang membaca peta untuk mengetahui objek yang ada pada suatu peta yang dipetakan. Contohnya, legenda ini sangat banyak. Ada legenda pusat kecamatan, jalan-jalan, kemudian lokasi, kemudian ada banyak sekali tentang keterangan-keterangan yang itu dapat digariskan dari sebuah peta. Misalkan, ini di sini ada garis kuning yang sangat banyak. Nah, garis kuning ini apa? Ternyata garis kuning itu adalah jalan lokal. Kemudian, untuk yang berwarna merah misalkan, berwarna merah ini adalah Kecamatan Bulak Samba. Jadi kita dapat membaca apa yang digariskan, yang dipetakan, yang digambarkan, yang diwarnakan dalam peta. Kita dapat melihatnya semua dalam legenda. Kemudian dalam sebuah peta pasti legenda ini ada biasanya pada sisi-sisi
tertentu, misalkan di sisi pojok bawah bagian kanan, ataupun juga di sisi atas bagian kanan. Nah, semua komponen ini sangat berguna dalam suatu peta dan harus ada, yaitu untuk menunjang dan untuk dikatakan peta ini benar, baik, dan sah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham terkait peta? Ya, jadi kita belajar banyak terkait peta, mulai dari judul, skala, orientasi, simbol, kemudian ada apa lagi ya? Ada garis koordinat, insert, kemudian sumber peta, dan legenda. Dan semua ini adalah komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Nah, jika anak-anak sudah paham berkaitan dengan pemahaman lokasi berdasarkan peta, kita akan lanjut kepada materi tentang letak dan luas Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu bagaimana kondisi dari negara kita, baik itu keadaan astronomis, geografis, geologi, dan lain-lainnya, termasuk alam dan juga manusianya atau penduduknya. Nah, letak astronomis dan geografis, kita akan mempelajari ini terlebih dahulu terkait dengan Indonesia. Anak-anak sudah sangat tahu bahwa letak astronomis Indonesia ini terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat dan 6 derajat LU sampai 11 derajat FS. Nah, oleh karena itu Indonesia termasuk dalam wilayah yang tropis. Nah, letak suatu tempat menunjukkan karakteristik tempat tersebut, sehingga letak dari suatu posisi atau wilayah ini menunjukkan tempat yang lainnya juga. Nah, secara geografis Indonesia ini terletak di antara benua Australia dan Asia dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak dalam suatu wilayah di bumi juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Nah, contohnya ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Contohnya, tempat yang berada di pusat kota. Ini sangat berbeda dengan keadaan yang ada di desa. Oleh karena itu, tempat tersebut dapat dicapai dengan berbagai lokasi yang mudah, sehingga dapat menjadi pusat kegiatan penduduk. Jadi, ada proses pemetaan antara lokasi-lokasi tertentu. Nah, melihat Indonesia seperti ini, apa saja keuntungan dari letak Indonesia saat ini? Dan bagaimana ya letak dari iklim ataupun keuntungan, dampak, dan lain sebagainya? Tentu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tempat tinggal kita ini, Indonesia, adalah wilayah yang tropis. Sinar mataharinya ada sepanjang tahun, dan suhu udara juga tidak terlalu ekstrim, sehingga masih cukup nyaman, aman, serta tentram untuk kita berkegiatan ataupun hidup di Indonesia. Nah, di daerah lintang sedang, kondisi cuaca yang berbeda antar musim, contohnya seperti musim dingin, suhu udara yang mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Itu terjadi ketika hujan salju ataupun di daerah-daerah yang ada iklim musim dingin. Nah, di Indonesia tidak, karena Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jadi kita harus banyak bersyukur kita hidup di Indonesia. Cintailah Indonesia. Nah, letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, jika dilihat, Indonesia ini terletak di dua benua, yaitu benua Asia yang berada di utara dan benua Australia yang ada di selatan. Nah, wilayah Indonesia ini juga berbatasan dengan sejumlah wilayah lain, baik itu wilayah negara maupun lautan atau samudra. Kita juga berbatasan dengan 10 negara tetangga, yang tidak lain adalah beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya seperti negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.
Nah, batas-batas Indonesia secara rinci di sebelah utara kita berbatasan dengan negara apa saja? Yaitu kita berbatasan dengan Malaysia, dengan Singapura, Palau, kemudian Filipina, dan juga Laut Cina Selatan. Nah, tadi jika di utara, nah, di selatan kita berbatasan dengan apa saja? Ya, di sini kita berbatasan dengan Timor Leste, di sini. Kemudian Australia, dan juga Samudra Hindia. Nah, di sekitar daerah barat atau sebelah barat Indonesia, kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, di sini, kita berbatasan dengan Papua Nugini, nih di sini, dan Samudra Pasifik. Itu adalah batas-batas dari negara kita, Indonesia. Nah, kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Jadi, letak Indonesia sangat strategis karena dilalui jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Nah, bangsa Indonesia juga telah lama menjalin interaksi sosial dengan negara lain atau bangsa lain. Nah, interaksi ini selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama di Indonesia. Sedangkan Indonesia sangat kaya dengan akan hasil bumi, sehingga hasil perkebunan ini dapat diperdagangkan ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Selain itu, masuknya budaya dari negara lainnya juga tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga Indonesia masih dikategorikan ke dalam Indonesia yang mampu menyaring dari integritas negara lain. Contohnya, seperti pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lainnya. Itulah mengapa Indonesia sangat mempunyai ciri khas sendiri dari kependudukannya. Nah, kita akan membahas juga berkaitan dengan jalur perhubungan dunia. Jadi di Indonesia ada dua pelayaran utama dan ada pelayaran penghubung, atau rute pelayarannya ada dua. Nah, rute pelayaran utama ini adalah pelayaran dunia relatif yang sederhana, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Jadi ini masih erat hubungannya dengan jalur perdagangan dunia. Kemudian rute pelayaran pendukung ini adalah akses yang dilayani melalui pasar yang lebih kecil. Jadi Indonesia karena berada di benua Asia sangat mempunyai potensi perkembangan ekonomi yang sangat cepat, apalagi Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang sangat kaya akan pulaunya. Kemudian kita akan beranjak kepada keuntungan dari letak Indonesia secara geologis. Jadi secara geologis Indonesia ini berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Nah, keuntungan dari letak geologis ini sangat beragam potensinya, seperti sumber daya mineral dan sumber daya energi. Nah, keuntungan geologisnya, jadi selain dari letak geografisnya, Indonesia juga merupakan wilayah yang sangat strategis. Karena apa? Karena memiliki luas wilayah yang sangat tergolong besar. BIG atau Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairannya mencapai 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan negara lain atau wilayah lain, maka luas Indonesia ini hampir sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, dataran ini terdiri dari 13.466 pulau yang dijadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, mencapai 99.030 km. Nah, itu adalah materi yang pertemuan kedua kali ini yang membahas tentang letak dan luas Indonesia dengan pembahasan materi, pembahasan lokasi melalui peta, dan letak serta luas Indonesia.
Harapannya anak-anak dapat memahami dari keseluruhan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan pada komentar Google Classroom ataupun WAG pada saat pembelajaran IPS. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring, jaga kesehatan selalu, tetap patuh pada protokol 3M, selalu berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan sehat, dan juga harus bahagia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.